Ya, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah berbuat dosa. Ya, hanya satu yang tidak berbuat dosa, yaitu Allah sendiri. Makanya Allah turun ke dunia menjadi manusia supaya bisa nolongi orang-orang yang jatuh di jurang dosa itu dan menjadi selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan melihat diri kita saat ini sudah hidup dalam kasih. Kasih itu tidak bisa dipisahkan dari mengampuni dan berkorban. Ketika Bapak Ibu bilang aku mengasihi tapi kok tidak bisa mengampuni, itu bohong Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bilang aku mengasihimu Tuhan tapi kok tidak rela berkorban untuk Tuhan, itu bohong Bapak Ibu. Ya. Ketika ada dua pemuda-pemudi lagi jatuh cinta, ya. Kalau pasangan orang yang pacaran ini tidak rela berkorban, apa itu disebut cinta? Ya, ketika menguntungkan, ya, ketika ada uang abangku sayang, ketika tidak ada uang abangku tendang. Ini bukan kasih Bapak Ibu. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu mengampuni Bapak Ibu. Ya. Ketika Yesus di kayu salib, ya, serdadu-serdadu yang memukuli dia ada di bawah salib itu, menghinanya, ya, mengolok-olok dia. Ini darah dari ujung kepala sampai kaki, sampai, wah, saya bayangkan ya, si L itu jatuh seperti itu saja, ya loh. Itu darahnya sampai ini. Bayangkan kalau Tuhan Yesus itu dipukuli 5 mahkota duri, terus sepanjang punggungnya itu dipukuli berapa ratus kali dia. Saya membaca di sebuah buku hasil penelitian secara medis, di kain yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu kurang lebih 700 pukulan. Bayangkan itu darahnya habis itu, ya. Tapi sebelum Tuhan wafat, apa yang Tuhan lakukan? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini orang yang melukai, orang yang menghina, mencambuk, ya. Tapi Tuhan katakan ampuni, karena Tuhan mengasihi mereka. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Ya. Tuhan memberikan contoh teladan kepada kita Bapak Ibu. Kasih itu berarti rela berkorban, rela mengampuni dengan tulus. Tidak lagi ada perasaan apa dendam. Ya. Ini kasih Bapak Ibu. Ya. Suami istri kadang-kadang clash, betul nggak? Kadang-kadang ada salah paham. Orang tua dengan anak kadang-kadang salah paham. Namanya manusia. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap hidup di dalam kasih. Tetap mengampuni. Tetap minta maaf kalau salah. Saya itu tidak susah untuk minta maaf sama anak-anak saya. Ketika anak-anak saya salah paham dengan saya bilang, maafkan mama salah. Ketika kita minta maaf dengan tulus, masalah selesai, betul, dipulihkan kembali. Tapi ketika engkau tidak mau minta maaf, maka masalah akan terus bertambah, dan iblis ini pasti ini, ayo terus seperti itu. Rumah tangga jadi suram, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera seperti itu. Oleh sebab itu yang nomor 1, ya, menjadi penurut Allah berarti apa? Hidup di dalam kasihnya Kristus. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih no pipi kanan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita akan bilang, loh kok enak, mau ditampar pipi kiri kok kasih no pipi kanan. Ditampar ya balas tampar, ya, masa nggak bisa. Ini untuk bagi ibu-ibu muda. Biasanya kita kalau punya anak kecil dolan sama temannya, yang namanya anak ya, rebutan mainan, cakar-cakaran ini gitu, pulang adu, kok dipukul sama si A. Ibu yang cinta Tuhan, dia akan bilang apa? Nak, ya, ayo salaman, ya.
Tidak boleh, ya apa? Tidak boleh membalas. Ya, nanti Tuhan Yesus sedih. Ya, kita antarkan, kemudian salaman, ayo rukun lagi, karena Tuhan Yesus senang dengan anak rukun. Ya, kasih pengertian sama anak, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kita mengatakan apa? Kalau engkau dimaki, berkati. Kalau engkau punya musuh, ya orang suka musuh kita. Ya, Tuhan bilang apa? Kasih makanan katanya, kasih minum. Jangan bilang gini, oh dia jahat sampai aku, ini ada makanan yang banyak, wes gak tak kasih lo yang lain. Justru orang-orang yang jahat itu diutamakan, Bapak Ibu. Ya, diutamakan. Suatu hari kejahatan itu akan dikalahkan dengan kebaikan yang keluar dari hati yang tulus. Tidak mustahil orang yang demikian bisa bertobat karena melihat kebaikan kita yang tulus. Ya. Jadi kalau misalnya ada kita punya tetangga yang mungkin kurang baik seperti itu, baiki Bapak Ibu, perhatikan. Ya. Cari info ulang tahunnya tanggal berapa ya, kasih kado yang surprise, walaupun mungkin tidak mahal. Itu bisa menyentuh hatinya, betul nggak? Jangan dijauhi, ya. Jangan kemudian kita melengos, nggak mau nyapa ketemu di jalan, disapa dengan lembut. Sekalipun mungkin nyapa sekali dua kali nggak direken, nggak apa-apa, ya. Itu sudah kami lakukan di Jalan Mati. Apa yang terjadi sekarang di Jalan Mati, semua dari ujung ke ujung itu baik sama kami. Kalau nggak baik, Pak Misal nggak dipilih jadi ketua RT. Sampai mereka bilang ini, Bu, biar Pak Misal seumur hidup aja ketua RT. Hah? Lah aku ketua PKK seumur hidup sampai tua. Iya Bu. Saya bilang, ya wis nanti tunggu aja. Pokoknya nanti habis selesai ya pemilihan, nanti dipilih atau tidak, kita mengikuti aturan yang ada di pemerintah saja. Ya. Tapi awalnya gimana? Awalnya nggak ada orang yang nggak kami, ya, nggak ada, ya. Kami sopor itu ya abot gitu ya, nyawa ini abot gitu ya, seperti itu ya. Ya. Sebagian besar, ada sebagian kecil yang tetap ramah ada, sebagian besar, ya. Tapi kami nggak putus asa, karena kami pegang firman Tuhan. Ya, kebaikan itu bisa mengalahkan ketidakbaik, kalah loh. Ya, tapi memang harus apa? Korban. Ya, nggak usah baperan Bapak Ibu. Kalau selalu disopor film, nggak usah. Ya, nggak usah menjadi baper. Oh, nggak apa-apa, besok tak sopor lagi. Semangat Bapak Ibu. Ya. Ini orang yang hidup di dalam kasih. Mulai dari Yerusalem, rumah sih. Ya. Suami istri belajar untuk mengasihi, saling mengasihi satu dengan lain, menerima kekurangannya. Kelebihannya gampang, menerima kekurangannya. Ya. Ibu-ibu itu kan orangnya teliti, ya. Ya. Biasanya kebanyakan bapak-bapak ini tidak teliti. Ya kita tidak usah menuntut bapak harus teliti, ya, karena memang demikian seperti itu. Diterima saja, disyukuri saja, ya. Karena memang Tuhan menjodohkan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Apa yang tidak ada di suami ada di istri, apa yang tidak ada di istri ada di suami. Kalau itu saling melengkapi menjadi sempurna, amin. Jangan dipermasalahkan, ya. Bapak Ibu yang dikasih, itu namanya kasih, ya. Orang tua dengan anak harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Anak dengan orang tua harus mengasihi, seperti itu. Kalau semua berjuang hidup di dalam kasih, kira-kira keluarga itu terang atau suram, Bapak Ibu? Terang. Tersenyum atau cemberut? Ya, nanti pulang langsung dipraktekkan. Masalah yang tinggal di tengah-tengah asrama, mayoritas belum percaya. Ya, masalah itu harus kita menjadi terang. Ya. Harus menjadi terangnya Tuhan. Hidup di dalam kasih. Macam-macam karakternya orang-orang, betul ya? Jangan terprovokasi dengan perkataan mereka yang tidak enak, kita ikut terpancing marah.
Orang yang hidup dalam kasih tidak terpancing marah, Bapak Ibu. Tidak terpancing naik pitam, tidak terpancing emosi, ya. Akan tersenyum menghadapi orang-orang yang apa namanya mungkin aneh menurut kita. Ini gimana toh? Omongannya kok gini, omongannya gitu. Ya, hidup di dalam kasih tidak mudah terprovokasi dengan lingkungan yang tidak baik. Tetap kita menjadi terang. Jangan sampai terang kita mati. Kalau kita terprovokasi berarti terang kita mati, Bapak Ibu. Tidak jadi terang, gelap atau gelap ya Bapak Ibu. Ya, memang hidup dalam kasih itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, pengorbanan sungguh-sungguh, kadang korban perasaan, kadang ya korban uang juga Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya ada tetangga kita yang kekurangan kita punya, kalau kita hidup dalam kasih, nggak perlu orang itu minta, kita sudah memberi apa yang ada di dalam hidup kita gitu loh Bapak Ibu. Makanya kalau Tuhan gerakkan hati Bapak Ibu untuk memberi, memberkati orang-orang, jangan ditahan. Apakah Tuhan tidak bisa mengganti lebih dari itu? Terlalu bisa. Terlalu bisa. Jangan pelit. Orang pelit itu tidak boleh masuk surga loh Bapak Ibu. Karena apa? Buah roh itu salah satunya apa? Kemurahan. Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Berarti pelit, ya, nggak boleh masuk surga loh. Jadi orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang murah. Itu hidup dalam kasih itu seperti itu, Bapak. Kemudian yang kedua, menjadi penurut-penurut Allah berarti hidup saya harus sehat rohani. Kemarin waktu PA di Pak Bamin, apa korbannya itu? Masih ingat? Apa? Bahwa tubuh kita ini harus didetok, dibersihkan dari racun-racun rohani. Ya. Jadi kita akan lihat di sana orang yang sehat, cirinya di mana? Muakan enak enggak? Orang ketan sambal bawang, tempe, pengen kalau pemanggung enak. Tapi kalau misalnya kau sakit batuk, pilek, flu, demam, dikai sate namanya, mau makan ya? Tidak nafsu makan. Demikian tubuh rohani kita. Ketika tubuh rohani kita ini sehat, tidak ada penyakitnya Bapak Ibu, ya, maka ada kerinduan, ada rasa lapar dan haus untuk menikmati makanan rohani, roti hidup ini Bapak. Nah, untuk mendeteksi saya ini sakit-sakitan rohani saya itu gampang mendeteksinya. Ketika engkau tidak mood baca firman Tuhan, tidak mood untuk berdoa, tidak mood untuk beribadah, engkau sedang ada penyakit rohani yang sedang menggerogoti. Awas, hati-hati. Ya. Penyakit kanker itu Bapak Ibu, saya mau baca. Itu awalnya stadium rendah itu tidak terasa. Tapi di stadium 4 orang baru merasakan seperti itu. Ya. Penyakit rohani seperti penyakit kanker, tidak terasa. Lama-lama engkau tidak peka dengan suara Tuhan. Ya. Lenggak peka sama suara Tuhan, Bapak Ibu, apa dewe jalan menurut karpe dewe, apa? Ya. Kita akan berjalan menurut kemauan kita sendiri, tidak ada pimpinan Tuhan. Bunuh orang, mutilasi biasa. Sambo itu Kristen loh KTP-nya. Ya. Membunuh Yosua ya biasa. Jadi agama Kristen itu tidak menjamin orang itu lahir baru dan bertobat, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu bagi seluruh sidang jemaat di tempat ini, ya, ayo kita bersihkan, kita detok hidup kita ini. Ya, kemarin saya khotbah caranya
detok gimana Bapak Ibu? Detok racun-racun di dalam tubuh kita ini loh Bapak Ibu. Caranya gimana? Baca firman Tuhan, berdoa, berlutut, maka penyakit-penyakit rohanimu akan disinakan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Mari kita akan lihat ada beberapa hal ini penting Bapak Ibu. Ya, penyakit rohani yang pertama di ayat 3. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ini loh, cabul, cemar, serakah dibicarakannya jangan, saru, elek, gak pantas katanya. Apalagi dilakukan. Tambah yang pertama percabulan. Dari kata Yunani porneia. Apa artinya? Ini mencakup perzinahan dan hubungan incest. Ya, ini dosa seksual. Ya. Melibatkan pemuasan nafsu yang haram yang juga mencakup hubungan homoseksual, lesbian, itu termasuk percabulan. Ya. Kamus modern, percabulan adalah hubungan seksual yang sukarela dilakukan di antara orang-orang yang belum nikah, mungkin muda-mudi, seperti itu. Ya, ini dosa seksual. Dan Tuhan katakan ini jangan diomong, jangan apalagi dilakukan, karena dampaknya bisa merusak seluruh tatanan yang ada. Ya. Oleh sebab itu, ini diomongi loh, gak boleh. Disebutkan jangan apalagi dilakukan. Percabulan itu dosa seksual. Di Madiun kota kecil ini namanya homoseksual, lesbian merajalela. Sebab itu kita harus hati-hati. Yang kedua, kecemaran. Ya. Kecemaran itu artinya kekotoran, keburukan. Ya. Ini merujuk kepada kekotoran di tubuh kita. Ya. Lawan cemar itu adalah apa? Bersih. Ya. Apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kotor hidup kita ini? Contoh, merokok. Siapa di sini yang merokok? Gak usah katakan. Itu merusak paru-paru, ngotori paru-paru. Padahal Tuhan mendesain paru-paru ini untuk pernapasan kita lancar, Bapak Ibu. Amin. Loh iya loh. Ini paru-paru diciptakan oleh Allah yang Maha Kudus. Tujuannya supaya apa? Supaya kita sehat, pernapasan lancar. Ya. Terus rokok itu apa manfaatnya? Enggak ada, Bapak Ibu. Ya, ada anak muda itu, Bu, kalau saya nggak merokok dibilang saya ini nggak jantan. Nggak harus pengakuan dari teman-temanmu bahwa kamu jantan atau tidak. Ya. Biar orang ngomong nggak jantan, tapi Tuhan mengatakan saya jantan. Amin. Iya loh. Ya, ini kembali ke firman gitu loh Bapak Ibu. Wah, saya kalau nggak merokok Bu, saya nggak punya teman. Nggak apa-apa, nggak punya teman orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cari teman yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang merokok hari ini bertobat. Di sini bertobat di luar. Di sini dan di luar harus bertobat. Bertobat itu artinya gini loh. 180 ya, jangan 360 balik. 180 derajat. Jadi kalau sekarang saya menghadap ke timur, bertobat itu berarti saya menghadap ke barat. Sudah tinggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berjalan mengikuti firman-Nya. Itu harus dari hati, Bapak Ibu. Sekalipun saya ini di sini semangat, ayo, ya lepaskan rokok. Tapi kalau hatimu keras, ya, kau tidak akan bisa melepaskan. Ketika hatimu lembut, Tuhan, aku tidak mau hidup saya
tubuhnya lemah. Alkohol, ya. Fendi mantan pemabuk, puji Tuhan sudah bertobat, ya Fen ya. Semoga di Jawa ini Fendi tidak tergiur kalau ada temannya yang mabuk. Tetap ambil komitmen, tidak. Aku harus menjadi terang. Alkohol itu merusak apa? Merusak hati. Ya. Makanya kalau minuman yang berbau alkohol terlalu over, itu bisa merusak hati. Saya dulu kena lever itu saya renungkan ya. Dulu waktu saya zamannya kuliah, itu kami sering dijamu oleh dosen-dosen dari luar itu, Coca-Cola, Fanta, itu kan beralkohol. Terus waktu itu masih muda itu saya senang minum Coca-Cola, Fanta, itu senang saya. Ya, mungkin hampir setiap hari gitu ya, setiap minggu lah, nggak setiap hari. Setiap minggu weekend itu, ya sama kakak kelas itu, ayo minum, kasih es apa enak itu? Fanta, Coca-Cola gitu ya. Zaman itu lagi ngetren toh. Minuman yang tren itu Fanta dan Coca-Cola. Itu kan ada kadar alkoholnya. Ya. Nggak langsung sakit, tapi jangka waktu yang lama saya sakit hampir mati. Saya masih ingat ini masih kelas 5 atau kelas 4 waktu itu. Anak-anak pulang sekolah itu tidak ada makanan goreng sosis sendiri, goreng telur sendiri gitu ya. Terus Ina sama Abah itu sama saya ingat itu masih ingat itu pulang sekolah itu nyuci anak dua itu ya, nyuci baju pakai mesin cuci gitu ya, dijemur gitu ya. Mau makan bareng sama adiknya Ina yang masak itu saya nggak bisa apa-apa itu. Jadi kalau bangun dibangunkan ya, kalau makan disuapi sebagai wah itu parah banget itu ya. Ternyata saya renungkan video yo, waktu saya masih muda itu sering konsumsi Fanta dan Coca-Cola. Dan itu ada kadar alkoholnya. Ternyata itu merusak hati. Bersyukur Tuhan masih selamatkan saya, masih hidup, masih bisa ngomong anak-anak sampai sekarang. Ya itu pemurah Tuhan. Lingkungan yang penuh dengan sampah ini membawa berbagai penyakit. Makanya anak Tuhan harus apa? Bersih. Ya, saudara kita punya komitmen gitu. Bersih itu sebagian dari iman. Ya, memang benar. Kalau kita punya iman di dalam Kristus, ya toh, Kristus itu bersih, Kristus itu kudus, maka hidup kita ini harus bersih, Bapak Ibu, termasuk rumah kita. Ya, ya mungkin kita tidak sebersih rumah sakit, tapi paling tidak rumah itu tidak menjadi sarang penyakit, gitu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sakit, maka kita tidak bisa beribadah dengan ya. Makanan yang kolesterol tinggi, waduh, itu bisa merusak jantung saudara. Ya. Kolesterol itu bisa merusak jantung. Ya, oleh sebab itu, ya kalau di luar negeri itu di daerah mana dia? Ada teman itu yang dulu kerja di Hong Kong itu cerita, wah kalau di sana itu makannya sehat, bro. Semua direbus-rebus gitu. Oh gitu toh, iya makannya sehat. Ya. Pornografi, ya. HP saudara ini kalau ada kuotanya bisa pencet apa saja, betul nggak? Ya. Kalau engkau mengkonsumsi pornografi itu akan merusak otak saudara. Narkoba itu bisa di-delete dari otak kita, tapi pornografi tidak bisa di-delete di otak kita. Sekali engkau melihat, itu tidak bisa dihapus. Oleh sebab itu, warning bagi kita semua, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, lihatlah di HP itu yang bermanfaat bagi hidup kita, bermanfaat bagi iman kita, membuat hidup kita semakin indah. Jangan konsumsi pornografi, karena itu merusak otak. Ada sebuah penelitian bahwa ketika orang ini mengkonsumsi pornografi, delete di otak itu tidak bisa hilang, Bapak Ibu. Narkoba bisa di-delete di otak sehingga orang bilang, no, aku nggak mau lagi narkoba. Terus lupa aku narkoba itu kayak apa setelah sembuh. Tapi pornografi enggak, ya. Tapi narkoba ini merusak saraf. Ada seorang kesaksian di televisi itu, ya, ini pemuda
pemuda yang sedang kuliah gitu, anaknya pintar banget gitu. Jadi sebelum mengkonsumsi narkoba, IP-nya itu hampir kumlot. Kumlotnya ya 3,8, 3,9 itu kumlot ya. Nah maksimal ya 4, nilainya orang kuliah kan 4 gitu ya. Kalau 3,8, 3,9 luar biasa pintar gitu seperti itu. Kemudian dia itu tertarik bukan dipengaruhi temannya, tetapi dia ingin rasanya narkoba itu gimana loh. Ini kesaksian beberapa tahun yang lalu saya ngikuti gitu ya. Dari coba-coba gitu. Jangan coba-coba ini. Kita sudah tahu narkoba ini merusak saraf, jangan coba-coba. Apa yang terjadi? Kecanduan ini. Dan pada akhirnya dia harus direhabilitasi. Sudah dinyatakan sembuh negatif, apa yang terjadi? Otaknya tidak lagi cerdas, mengalami penurunan dan dia sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan. IQ-nya itu turun. Kami yang diserang saya kemarin ketemu dengan teman saya yang dari Kalimantan. Saya kasihan sekali melamar di Jalan Kemuning. Jadi anaknya ini dapat putri cantik di Jalan Kemuning, ya. Itu cucunya temannya Pak Misael gitu ya, Pak Haji Susilo itu. Terus kemudian dia ini gini, aku nggak iso makan kolesterol, makan yang berkolesterol. Loh kenapa? Saya itu kalau sudah makan yang namanya ada kolesterolnya, itu nggak begitu lama, besoknya mata saya ini tiba-tiba remang-remang langsung buta total hitam. Dan terus bagaimana cara mengobati? Diobati dengan obat yang mahal. Terus terang-terang lagi. Sehingga dia mengusung makanan yang rebus-rebusan. Terus saya bilang, loh dokternya bilang apa? Saraf yang kena. Ya. Jadi kalau ibaratnya kabel itu ngelupas sehingga sensitif banget. Ya. Nggak tahu penyebabnya apa. Bapak Ibu, ketika saraf kena, ya itu mengerikan seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita hidup bersih. Amin. Wong Tuhan itu suci, kudus, bersih, betul nggak? Mosok kita anaknya jorok, betul nggak? Ya, jangan dicemari dengan barang-barang yang apa? Yang kotor, ya, seperti itu. Ya, bertobat. Ya. Jangan nunggu besok, hari ini Tuhan aku mau bertobat. Ya. Yang ketiga, serakah. Ya. Serakah itu adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak, biasanya warisan. Ya. Wes dikei warisan sak petak, jalur sak petak setengah. Nah ini serakah. Ya. Seperti itu. Biasanya ini harta atau kekuasaan seperti itu. Ada orang yang rakus jabatan seperti itu. Dengan berbagai cara, dengan cara yang semua dihalalkan demi untuk naik jabatan. Bahkan aku gak jadi wong Kristen aku, karena akan dinaikkan jabatan. Mengerikan itu. Ya. Terus apa nasihat Tuhan mengenai orang yang serakah? Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, tolong ditayangkan. Lukas 12 ayat 15. Dikatakan di sana, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah. Ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala perkataan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ini loh, warning dari Tuhan. Ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan kerakusan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, walaupun kaya raya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Ya. Ayub itu sugih. Jadi Alkitab tuh, dia orang terkaya, tapi Tuhan izinkan apa? Jadi miskin, diuji. Ya, harta bendanya dirampok habis-habisan. Ya, bukan hanya harta bendanya. Ya,
Ayub. Bersyukur masih dilindungi Tuhan, anaknya selamat. Ini Ayub ini anaknya lagi pesta, terjadi gempa lokal, akhirnya kerubuhan rumah, mati semua anaknya Ayub itu. Hari itu juga bayangkan itu. Kalau kita dari Ayub mungkin pingsan, saya pingsan. Terus habis itu Ayub ini borokan dari ujung kepala sampai kaki, bau. Setiap hari dia ambil kayak sini kreweng ya, buat menggaruk saking bakal. Bayangno Bapak Ibu, dari ujung kepala sampai kaki gatel kayak apa, gak bisa tidur. Kalau Ayub tidak cinta Tuhan, apa yang dilakukan? Ngomel, gerutu, menyalahkan Tuhan, betul nggak? Tapi dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, puji nama Tuhan. Wah, ini rohaninya sudah kelas dewa ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, puji nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia lulus ujian iman dan dia dipulihkan. Bukan hanya tubuh jasmani yang dipulihkan, keluarganya dipulihkan, lahir anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng yang takut Tuhan. Dari semua yang terjadi, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, walaupun waktu kita menjalani tidak enak, ya, tetapi di endingnya itu indah pada waktunya. Tuhan katakan ini loh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini Ayub. Oleh sebab itu Tuhan suruh kita waspada, berjaga-jaga, hidup kita tidak bergantung dengan harta kita. Harta itu dalam waktu sekejap bisa apa? Hilang Bapak Ibu. Hari ini di atas, besok bisa dibawa. Ya, karena apa? Hidup kita tergantung dari Tuhan. Ya. Tuhan mau naikkan kita, mau nurun kita, haknya Tuhan dong. Betul? Dan setiap Tuhan menaikkan dan menurunkan, Tuhan selalu punya rencana untuk kebaikan setiap anak-anaknya. Bukan untuk kejahatan, bukan untuk keburukan. Ya, makanya orang yang peka, ya, ketika kita ada di atas, kita apa? Bersyukur, tetap rendah hati. Ketika kita di bawah, kita tetap mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bukan berarti kita di atas itu Tuhan baik, kita di bawah Tuhan jelek. Tidak. Baik kita di atas maupun di bawah, Tuhan tetap baik buat kita. Ini yang pemahaman yang benar seperti itu. Jangan kalau dompet saudara itu penuh berarti Tuhan baik. Ya. Dompet saudara kosong, Tuhan tidak baik. Tidak. Ya. Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan sedang menguji kita. Ya. Kenapa orang Israel harus melewati gurun pasir, Bapak Ibu? Tidak dilewatkan di kampung, padahal lebih cepat lewat di kampung. Kenapa? Tuhan bilang apa? Supaya kamu mengerti, aku ini Tuhanmu yang bisa menolong kamu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Bayangkan Bapak, kalau siang hari Tuhan kasih tiang awan, gak kepanasan di gurun pasir. Kalau malam hari dikasih tiang api, anget Bapak Ibu. 40 tahun perjalanan, ya, sepatunya tidak jebol, gak masuk akal loh. Melaku terus loh itu, bajunya tidak rusak. Ya, loh. Tuhan kirim burung puyuh setiap sore, ya, mereka makan daging burung puyuh. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ya loh, kasih roti mana. Yang bangun siang nggak dapat Bapak Ibu. Pelajaran yang berada, bangun pagi cari Tuhan. Amin. Jangan bangun terus matahari mencorong baru bangun Bapak Ibu. Bangun pagi, Yesus memberikan teladan bangun pagi sebelum matahari terbit. Kita bersyukur loh saudara kita Muslim itu kalau pagi jam 4 kurang seperempat itu sudah di sini, sudah ngaji, sudah kabar gitu ya. Saya sudah bersujud di sini, saya nggak boleh kalah dengan mereka. Sebelum mereka kabar, saya sudah bersujud dulu. Karena mencari roti mana itu Bapak Ibu. Ya. Dan itu saya alami Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak tolong saya, kami sekeluarga ditolong Bapak Ibu. Ya. Kalau kami hidup dengan matematika, kami nggak bisa Bapak Ibu. Saya ini punya pembukuan Bapak Ibu, pembukuan keuangan dulu.
keluar Bapak. Gitu ya. Itulah pakai matematika saya, utang saya di mana-mana Bapak Ibu, untuk menutup kekurangan itu. Tapi saya punya Tuhan yang hebat. Saya tidak berani tidak membayar perpuluhan, tidak berani Bapak Ibu. Sekalipun setelah saya hitung itu minus, saya tetap ini haknya Tuhan. Ya, terserah Tuhan nanti sepanjang bulan itu. Masa Tuhan tidak akan tolong saya? Saya anaknya. Masa Tuhan akan izinkan saya hutang sana hutang sini? Kan memalukan. Apa yang terjadi? Sepanjang bulan itu selalu ketika minus itu ada berkat yang mengalir yang tak terduga. Tuhan bisa pakai saudara kita yang belum percaya Tuhan memberkati saya. Tuhan bisa pakai teman-teman yang tiba-tiba transfer uang. Loh, gak minta loh saya. Kadang Tuhan pakai keluarga kami yang dari Malang kirim makanan. Ini Tuhan yang bekerja, saya gak minta-minta. Ya, ini cara Tuhan, Bapak. Ya, oleh sebab itu, ketika saya dan saudara hidup di dalam firman-Nya, firman itu yang akan memelihara saya dan saudara. Amin. Makanya jangan seragam. Amin. Jangan seragam. Jadi almarhum Pak D saya ini serakah tanah 3.000 meter yang harus dibagi 3 orang, harusnya dapat 1.000. Nenek saya harus siap ibu saya harus dapat, budi saya harus dapat, dikuasai semua, mau dibalik nama. Itu ribut gitu ya. Kemudian keluarga itu mendoakan supaya ibu saya segera mati sehingga tanah itu dikuasai. Yang meninggal Pak D saya, ibu saya nggak sampai ini. Ya. Terus tanah itu sekarang saya tidak tahu itu tinggalan buyut gitu. Buyut itu petani punya tanah 3.000 meter. Di belakang rumah kami itu ada tanah yang luas 3.000 meter. Ya. Kemudian Pak Lurahnya itu bilang, Pak Lurahnya itu teman saya itu, ya. Dia bilang gini, loh ini kan ahli warisnya 3 orang, berarti 1.000 gitu. Nggak mau. Ya. Terus kemudian ibu saya dipanggil, terus ini sampai dapat bagian sekian gitu. Marah-marah, mendoakan supaya ibu saya segera meninggal gitu. Jadi di depan Pak Lurah itu, anak-anaknya Pak D itu bilang gini, tak doakan, ibu saya namanya Satu Pak. Kalau di desa itu panggil Mak, ya. Mak Pak tak doakan dan mati katanya gitu. Dan orangnya anaknya Pak D yang ngomong seperti itu kena COVID mati. Ya. Terus beberapa waktu yang lalu waktu saya pulang itu Pak D meninggal. Ya saya kasihan mereka meninggal di luar Tuhan gitu ya. Kami tidak membencinya tapi kasihan gitu ya. Ya rumahnya bagus di tingkat di desa ya, dibuat kos-kosan dan sebagainya, bagus semuanya, mewah. Seperti tapi tidak menikmati. Ya, yang menikmati siapa? Yang hidup, ya, istri sama anak-anaknya seperti itu ya. Seperti itu. Mengerikan Bapak Ibu. Ya. Terus apalagi ayat yang keempat, mari kita lihat ayat keempat. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, kembali Efesus 5 ayat 4. 1, 2, 3. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Sampai di sini. Yang biasa miso-miso hari ini bertobat. Anak-anak terang menghindari perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono, karena tidak pantas. Orang Jawa bilang apa? Saru. Walabu itu mas biasa segojangan. Anak-anak sekarang biasa. Bapak Ibu, saya ini kerja di kaki 5 di luar sana. Ya. Anak-anak cowok-cowok itu biasanya minum apa Bu, saya minum makan gitu ya, silakan. Mereka kalau ngobrol sama temannya, bahkan panggil temannya itu pakai pisuan, Bapak Ibu. Betul. Pakai pisau bagi dia biasa, tapi bagi saya itu risih rasanya gitu. Seperti itu. Manggil temannya lo pakai pisuan. Ya, seperti itu. Kok gini ya? Lalu apakah kita harus sama dengan dunia? Enggak. Jangan kamu sama dengan dunia. Ya, kita harus berbeda. Ya.
biasa, ya. Kalau di Malang ya, tidak semua orang Malang suka miso enggak, ya. Saya itu sudah diultimatum sama bapak saya sejak kecil karena lingkungan kami lingkungan miso, karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Jadi marah sama anak itu yo binatang itu masuk semua, ya babi lah, ya apa gitu ya. Bapak saya ini orang keras, pokoknya sampai kamu miso, ini kayu ini tak pukulkan di kakimu, di mulut sampai hancur. Waktu itu tidak ada perlindungan anak ya, orang tua mau mukul sampai anak gimana ya tidak ada yang laporkan polisi kan, seperti itu. Gak ada yang berani, nggak boleh pokoknya. Masa kamu manjat seperti itu gitu bapak saya gitu, almarhum itu. Saya bersyukur punya bapak yang keras gitu ya, bersyukur. Saya dididik dengan keras, saya merasakan tua itu. Ya enggak, aku dulu punya bapak sing lembek piye sebenarnya. Lingkungan saya lingkungan yang belum percaya pada Tuhan, lingkungan miso bapak ini. Perkataan kotor seperti segojangan gitu. Saudara tahu enggak? Ini kalau misalnya ketemu teman lama gitu. Gendeng. Saya udah tahu lagi. Bagi mereka itu biasa. Tahu maksudnya ada gendeng enggak? Gila. Kamu gila. Katanya gitu. Kamu masih hidup ya gitu. Tapi pakai bahasa kasar. Ya. Terus pakai pisuan. Ya. Seperti itu. Saya enggak mau mengucapkan. Karena bagi saya tidak pernah diucapkan. Apa ini sulit? Itu sudah biasa mereka. Tapi bagi yang nggak biasa, yang nggak enak. Dikatakan sana, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, ucapkan syukur. Ini bibir ini Tuhan kasih bibir ini untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang kotor. Jadi ada orang lata itu, ya. Wih langsung miso gitu seperti itu, ya, tak boleh bapak ibu, ya. Mari kita akan baca di dalam Efesus 5 ayat 5, ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang kemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Orang-orang yang melakukan kejahatan ini adalah bagaimana? Yang cabul, yang cemar, yang serakah, yang berkata kotor tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Eman-eman toh, rajin nang gereja, barang mati, Tuhan katakan sorry ya, tidak mengenal kamu. Kamu mesti kok baik sama bumi sirai. Gak oleh urip serakah, gak oleh ngomong kotor, gak boleh hidup cemar, ya gak boleh cabul. Tapi kamu sih melakukan di gereja kayak alim, di luar sana kamu gak karu-karuan. Sorry aku gak kenal kamu. Nah kayak gitu, waduh, mengerikan loh. Karena hanya 2 tempat saja di kekekalan tuh. Kalau gak masuk surga ya masuk ke neraka. Gak bisa di pinggirnya surga. Sudah Tuhan saya di pinggirnya surga saja. Gak bisa Bapak Ibu. Antara surga dan neraka tempat yang berbeda Bapak Ibu. Nah, neraka itu ada lubang yang dalam dan dalam yang api yang tidak terpadamkan. Hanya ada binatang namanya binatang apa? Belatung Bapak Ibu. Lah ngapain di situ ada belatung? Grogoti wong sing hidup di neraka itu. Dimakan belatung, bayangkan. Nanti tumbuh lagi badannya, makan lagi belatung, masuk telinganya, masuk hidung, masuk mulut, bayangkan. Mau enggak Bapak Ibu masuk neraka ditemani belatung? Bertobat hari ini, amin. Ya, rokoknya enak loh, ngedengnya enak loh, enak di sini tapi tidak enak di neraka, betul? Ambil keputusan, ya. Ambil keputusan hari ini Tuhan aku mau bertobat. Amin. Mau ngerokok sekali waktu ibu, minum ya sekali waktu. Mari kita akan hidup seperti Kristus Bapak Ibu, karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Musik tolong.
kita akan pujikan Tuhan, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku. Mungkin ditayangkan kalau ada itu Kores. Ubah hatiku Tuhan seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita akan pujikan dengan sepenuh hati. Kita mengambil komitmen pada pagi hari ini. Sudah waktunya saya dan saudara untuk hidup bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus
Dalam kita memberkati beliau dalam pernikahan ini. Biasanya kita akan memberikan persembahan sambil kantong persembahan dan kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Ojo sualang. keluarga Pak Besar, terutama untuk L ya. Kita doakan untuk L supaya Tuhan memberikan pemulihan, dan kita juga doakan untuk bangsa dan negara juga utama. Monggo Pak Sugeng. Mari Bapak Ibu kita satu hati dan berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang telah sampaikan hamba-Mu, kiranya akan mengubah hidup kami lebih baik dan setia kepada Tuhan. Dan kami bertobat dan senantiasa hidup bersih dan suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan dan kuasa-Mu buat persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Engkau. Biar Engkau melihat setiap hati kami
jemaat-Mu dalam setiap kehidupannya, pekerjaannya, usahanya, dan juga apapun yang jemaat-Mu lakukan. Tolong Tuhan, Engkau akan berkati. Tuhan berikan kesehatan secara ekstra sehingga jemaat-Mu senantiasa takut dan setia kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menaungi seluruh sidang jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan janda miskin, anak yatim, piatu dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati mereka sama dengan Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, dan berdoa untuk bendahara yang mengelola keuangan gereja GKI Adonia Maju ini. Tuhan berikan hikmat marifat surgawi untuk mengelola keuangan gereja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah memberikan kepada kami kasih karunia itu kepada kami. Bapa, kami teringat kepada saudara kami, keluarga Mas Rizal, yang baru saja mengalami kecelakaan dalam keluarga ini. Tolong Tuhan berikan kekuatan iman, pengharapan dan kasih, dan tidak mundur, tetapi tetap maju di dalam Tuhan. Karena pertolongan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan sempurna di dalam kehidupannya. Secara khusus kami berdoa DL dan anak-anaknya yang lain, Tuhan, yang saat ini terluka. Tuhan tolong akan sembuhkan, mengeringkan lukanya saat ini, sehingga DL dan putra-putri yang lain, Tuhan, bisa sehat kembali. Dan Pak Rizal secara khusus kakinya, dan Bu Lisa juga Tuhan jamah, sehingga keluarga ini sehat, pulih seperti semula. Tuhan tolong ampuni bagi saudara yang punya mobil yang melarikan diri ya Tuhan, dan Tuhan akan ampuni mereka. Tuhan akan sadarkan mereka, supaya mereka sendiri menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dokter yang menangani obat yang diminum, Tuhan reaksikan dalam tubuh daripada DL dan terapi yang lain, sehingga boleh bereaksi dan menyembuhkan tubuh dan tulangnya yang saat ini sedang sakit dan koyak ototnya. Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Yesus, keluarga ini Engkau akan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam kuasa-Mu Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Presiden Joko Widodo beserta Pak Maruf Amin, beserta Kabinet Indonesia Maju, beserta anggota Dewan TNI Polri yang saat ini banyak mengalami tantangan dan cobaan. Tolong Tuhan akan lindungi, jagai negara kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan berkati Pak Jokowi kesehatan secara ekstra. Dan akan berkati aparatur pemerintah negara kami dari atas sampai bawah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Dan berdoa kedaulatan negeri kami dari Sabang sampai Merauke, Tuhan akan melawat dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan percaya Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Kami secara khusus berdoa untuk kota kami dan kabupaten kami Madiun. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Wali Kota, Pak Maidi beserta Ibu Indaraya dalam melaksanakan tugas program-program kota bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan rakyat Madiun bisa menikmati dalam situasi kondisi yang kondusif ini oleh karena pertolongan Tuhan. Secara khusus juga berdoa untuk Kabupaten Madiun, Bapak Bupati, Wakil Bupati, lawat Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga rakyat kabupaten juga demikian menikmati situasi kondisi yang baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa sobat kami yang jauh daripada sempurna, hanya akan beralasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yesuslah Tuhan yang layak disembahkan.
surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan bimbingan Tuhan hingga seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, terimalah ini menjadi persembahan hidup kami yang hidup di hadapan Engkau. Tuhan, Kau terus akan berkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir di dalam pertemuan ibadah ini, kasih dalam kehidupan rumah tangga, kasih dalam kehidupan pribadi, kasih dalam pekerjaan. Tuhan, Kau terus akan menolong dan menopang dalam kehidupannya. Tuhan, Kau tahu menjadi pergumulan mereka. Dan berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga mengikuti acara ini di luar sana ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati mereka. Tuhan akan menolong, Tuhan kuatkan iman seluruh sidang jemaat-Mu, supaya mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh militan di hadapan Tuhan, punya prinsip hidup yang benar di hadapan Engkau. Dan setiap firman yang diterimanya, Tuhan, Kau akan tanamkan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan juga akan menyertainya supaya kami juga sampai di tempat masing-masing dalam keadaan selamat. Bapa, jika hamba-Mu berdoa menyerahkan secara khusus untuk keponakan hamba-Mu Lala di Pati, Jawa Tengah, yang semalam harus masuk ke rumah sakit oleh karena sakit yang dialaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau akan sembuhkan supaya keponakan hamba-Mu disembuhkan. Dan ini adalah penyakit biasa, bukan penyakit yang berat. Karena dia Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu supaya dokter yang menangani dan para medis Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga menyerahkan Bunda Jemaatmu yang sakit saat ini juga. Tuhan kami berdoa Pak Bambang, Tuhan sembuhkan supaya stroke yang dialaminya yang sudah bertahun-tahun ini. Tuhan kami percaya kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil, Tuhan sembuhkan. Demikian juga untuk jemaat yang lain yang sakit, Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka supaya mereka juga mengalami mujizat yang daripada Engkau. Pemulihan dan kesembuhan untuk sekali lagi untuk AGA ya Tuhan yang akan kontrol nanti hari Selasa, Tuhan juga akan berkati supaya kita kontrol nanti semuanya sudah kembali seperti semula. Oleh karena kuasa Tuhan yang telah menyembuhkan, oleh karena kuasa Tuhan yang sudah melawat dan membuat mujizat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap jemaat yang berkumpul untuk pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Mari kita akan berdoa dengan doa yang diserahkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan buat kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan mengiringkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.